kelas menuju dengan 2021 satu dua. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 6 mata kuliah akuntansi manajemen. Karena bab 6 ini berjudul perencanaan dan pengendalian. Pertama, perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Gitu. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian ada anggaran dan pengendalian. Apa sih itu anggaran? Anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Kemudian apa sih pengendalian? Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelum perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Kemudian ada rencana strategis. Mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan. Setidaknya 5 tahun ke depan, strategi umum diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang membentuk dasar anggaran. Kemudian ada manfaat anggaran. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Kemudian ada anggaran induk atau master budget. Anggaran induk atau master budget ini adalah rencana keuangan yang komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Kemudian ada dua komponen utama dari master budget ini. Yang pertama ada anggaran operasional dan yang kedua ada anggaran keuangan. Anggaran operasional mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan, seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional ini adalah performa atau perkiraan laporan laba rugi. Kemudian ada anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung. Pertama, ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembeli bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran bebas penjualan dan administrasi, anggaran persediaan barang jadi, dan ada anggaran harga pokok penjualan. Anggaran penjualan ada sales budget, yang artinya proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satu unit dan uang. Tahap-tahap pembuatan sales budget yang pertama mengembangkan prediksi penjualan dengan pendekatan bottom-up approach dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan, iklan, kebijakan penetapan harga, dan lain-lain. Yang kedua, ada pertimbangan dari komite anggaran terhadap sales budget yang dibuat.
Kemudian anggaran produksi. Anggaran produksi menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk mengetahui unit yang akan diproduksi, promosi unit yang akan diproduksi adalah perkiraan penjualan unit ditambah unit dalam persediaan akhir dikurangi unit dalam persediaan awal. Kemudian anggaran produksi bisa dilihat contohnya. Saya mengambil dari buku yang sudah dibagikan oleh Pak dosen saya, dosen mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu Pak Agustian. Anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlah tergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Rumusnya bisa dilihat. Nah, kemudian ada anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Contohnya juga bisa dilihat di PPT yang sudah saya bagikan. Nah, ada juga anggaran overhead, yaitu anggaran yang menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Dan yang terakhir, ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Yang pertama, anggaran beban penjualan dan administrasi menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Dan yang kedua, terdapat dalam komponen tetap dan variabel. Contoh komponen variabel ini adalah komisi penjualan dan biaya pengiriman. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada materi bab 6 mata kuliah akuntansi manajemen ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.